Halo semua, selamat datang di Potara Podcast Nusantara. Halo dokter. Halo, hari ini Halo Recording in progress. semuanya. hari ini kita Halo. ini mungkin eh, episode pertama ya Potara ya. Eh, jadi warga Potara sendiri dan sobat ASN, hari ini kita akan membahas tentang identifikasi dan analisis nilai-nilai berakhlak di IKN sendiri karena kita semua ini berasal dari IKN ya. Mungkin sebelum kita mulai kita bisa memperkenalkan diri nih. Siapa-siapa saja sih yang hari ini akan ikut podcast. Nah, mungkin dimulai dari saya ya. Perkenalkan saya Wahyu, saya spesialis bedah yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Kemenkes Nusantara. Ayo silakan siapa selanjutnya? Halo semuanya, saya Iksan. Saya dokter spesialis patologi anatomi di RSUP Ibu Kota Nusantara. Halo semua, perkenalkan saya Rani, saya seorang dokter umum yang saat ini juga bertugas sebagai dokter di RSUP Ibu Kota Nusantara. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan saya Lara. Saya sebagai dokter umum bekerja juga di RSUP Nusantara. Salam kenal semuanya. Ya, terakhir saya, halo semuanya. Saya Jundi Agung Samjaya, dokter umum di Rumah Sakit Nusantara juga. Salam kenal. Ya, ya hari ini kita mau bahas Pak Bas ya. Bas. Ya, mungkin teman-teman sudah kenal ya. Beliau ini adalah ikon ya, selain ikon, pemimpin, eh, dan juga ketua dari Otorita IKN. Nah, hari ini kita mau bahas beliau nih yang berhubungan dengan eh, berakhlak sendiri terhadap ASN. Nah, beliau juga ini kan adalah pensiunan ASN juga ya. Nah, Iya betul Ya, dok. betul. betul Betul dong. kan. Mungkin eh, kita perkenalan dulu nih dengan Pak Bas sendiri nih. Jadi nama panjangnya Pak Bas ini adalah Dr. Insinyur Haji Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Master Science and PhD. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, nah ini adalah profil beliau ya, profil singkat ya. Beliau adalah lahir di Solo 5 November 1954. Wow, berarti Wow, umurnya ini tujuh puluh berapa nih? satu Sudah tahun. Udah 71 71 tahun tahun dok. ya. 71 tahun dok. Sudah pensiun kan beliau nih ya, sudah pensiun. Harusnya Oh udah sudah dok, dong. sebagai ASN Pensiun sudah sebagai pensiun. PNS. Nah, beliau juga sini adalah S1 Teknologi Teknik Geologi UGM, kemudian S2 dan S3-nya di Colorado State of University. Wow, di Amerika ya, keren sekali Pak Bas ini. Nah, beliau sendiri Keren, ini keren. sudah lebih dari 40 tahun di PUPR ternyata. Pernah menjabat posisi penting di kementerian seperti Dirjen Sumber Daya Air, Kepala Badan Litbang, Inspektur Jenderal dan lain-lain. Kemudian beliau sendiri 2 periode dari tahun menjadi menteri dari tahun 2014 sampai 2024 dan hingga saat ini beliau adalah Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024. Nah, eh, mungkin kita lanjut ke nilai-nilai berakhlak sendiri ya. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Mbak Basuki sendiri ini dikenal mengutamakan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan rakyat, termasuk dalam memimpin pembangunan IKN. Kemudian mengawal pembangunan IKN untuk mewujudkan pelayanan publik yang modern. Kemudian juga beliau memastikan infrastruktur dasar seperti jalan, air, listrik agar masyarakat mendapat manfaat yang nyata. Kemudian ya relevan ya dengan dengan kebutuhan rakyat di mana yaitu adalah pemerataan, pembangunan dan pelayanan berkualitas. Nah, karena kan selama ini pembangunan ini berpusat di Indonesia Barat ya, Sumatera Iya. ataupun Jawa kan. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin kita bahas dari berorientasi pelayanan ini. Ya, jadi kalau Setuju sih misalnya dok. berorientasi pelayanan sendiri, seperti yang udah dokter bilang tadi sih dok, tentang jalannya ini kan.
benar-benar penting ya. Nah, waktu Pak Bas menjabat ini, dia kan juga terkenal sebagai salah satu orang yang menyukseskan programnya Pak Jokowi melalui jalan tol, toh Dok. Jadi pemerataan jalan tol khususnya di Indonesia Timur. Hal ini yang menyebabkan dari segi bensin, listrik, air itu tuh bisa merata semua, baik itu yang di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke Papua. Dan itu menurut saya beliau benar-benar mengayomi masyarakat yang berarti juga menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan pada core value ASN yaitu berakhlak gitu dok. Ya betul juga ya. Mm-mm. Siapa? Kira ada lagi yang mau kita Setuju ini? banget Juga dok. Jadi pendapatnya. seperti yang udah disampaikan sama Rani, jadi beliau tuh yang harusnya sudah pensiun dari ASN, tapi beliau tuh masih jiwa mengabdinya tuh sangat tinggi dok. Makanya sekarang saat ini beliau menjalankan tugas beliau sebagai kepala otorita IKN, dan di dalam di sini tuh pun beliau bekerja seperti 24/7 gitu dok, tidak berhenti, tidak libur, malam-malam pun tetap harus jika ada panggilan beliau standby untuk mengikuti kegiatan yang ada di sini. Tidak hanya di sini, beliau juga aktif ikut kegiatan-kegiatan di luar, baik di kota Jakarta ataupun di luar lainnya kayak gitu dok. Ya sangat Ya, mengutamakan masyarakat dan pelayanan dok. ya kita mungkin pernah lihat juga Pak Bas sampai malam-malam hari juga tetap ikut acara ya. Mm-mm. Ada kegiatan Iya acara dok. juga tetap datang. Iya betul. Mm-mm, betul. Ayo ada lagi mungkin yang mau membahas? Ya cukup deh dok ya. Ya, Sudah merangkum dok kayaknya kayaknya. sih Bapak ini sangat melayani sekali orangnya kan. Hmm. Nah, Iya kemudian yang betul. kedua, akuntabel. Ini siapa nih? Akuntabel ya, Dok. Nah, jadi akuntabel ini dilihat dari nilainya beliau adalah di mana beliau ini kan selalu terbuka nih, Dok, mengenai progres pembangunan, terus memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta proyek-proyek nasional yang beliau bidangi. Nah, memimpin dengan transparansi dan tanggung jawab ini merupakan salah satu nilai dari akuntabel. Dan beliau juga sering melakukan inspeksi mendadak ke lapangan untuk memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi, tepat waktu, dan tidak terjadi penyimpangan. Di mana hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab pribadi dalam memastikan kualitas kerja dari proyek-proyek yang diemban. Serta beliau ini ternyata sangat menjalankan amanah di mana beliau sudah menjadi ASN lebih dari 40 tahun dengan integritas, disiplin, jujur, dan juga tanggung jawab, Dok. Hmm, Keren sekali ya. Iya, Mungkin Dok. ada yang mau menambahkan nih? Ya, mungkin saya dok. Silakan Jadi dok. kalau menurut saya Pak Bas ini ya biasa kita bersama memanggil dengan Pak Bas. Menurut saya Pak Bas ini adalah seorang tokoh yang mencerminkan akuntabel ya, karena selain tadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Rani, Pak Bas ini juga selalu terbuka tentang proyek-proyek yang sedang ia kerjakan, yang sedang beliau dan timnya kerjakan itu sangat terbuka sekali. Jadi masyarakat itu bisa mendapatkan informasi tentang proyek tersebut gitu. Nah, menurut saya ini adalah salah satu sifat atau sikap akuntabel yang perlu kita ikuti ya, terutama kalau kita ini yang bekerja di pemerintahan ya, kita harus terbuka agar masyarakat umum itu bisa tahu apa yang kita kerjakan gitu. Itu adalah salah satu bentuk akuntabilitas kita sebagai seorang ASN gitu menurut saya. Silakan. Ya, ya bahkan kemarin kita tiba-tiba Pak Bas punya sosial media ya, saking Iya beliau betul dok. terbukanya gitu. Langsung banyak followernya tuh, ya kan? Betul. Ya, setuju, Dok. Jadi Heeh. Setuju dok. akuntabilitasnya selain transparan, dilihat dari transparannya itu adalah ke metode kejujurannya beliau tuh dari medsosnya itu. Jadi kinerja yang dilakukan oleh beliau tuh terlihat dengan nyata di mata masyarakat seperti itu. Iya. Mungkin ada yang menambahkan lagi? Sudah cukup dok. Lanjut ya, Sudah Mas. Lanjut banyak lagi. rangkum. Nah, selanjutnya, punten nggak sih beliau nih? Siapa ya yang mau jelaskan nih? Bisa saya, Dok. Boleh, silakan. Ah, Kalau kompeten ini sendiri dengan latar pendidikannya beliau sebagai sarjana di Teknik Geologi dan juga infrastruktur yang panjang sebagai Menteri PUPR 2 periode berturut-turut. Beliau juga melaksanakan tugas dengan kualitas tinggi, di mana dibuktikan dengan jalan tol yang panjang dari proyek Jawa maupun Sumatera, kemudian juga
pengolahan air limbah ataupun bendungan-bendungan yang beliau bikin hingga sampai 61 jumlah unit bendungan yang beliau bangun, di mana berfungsi untuk ketahanan air di Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia, dan juga pembangunan IKN hingga dengan konsep yang selalu menanamkan green and smart. Hingga tahap 1 dari IKN ini sudah selesai, itu konsepnya masih terjaga seperti itu. Ya, mungkin kalau membicarakan kompeten diri nggak usah diragukan lagi Pak Bas ini ya, mulai dari pendidikan, pengalaman, ada yang mau ini menambahkan? Kalau dari Kayak yang saya, dokter bilang sih ya dok. Ah, silakan, silakan. silakan, nggak apa-apa. Kayak yang dokter bilang kayaknya sih dok. Kan sesuai dengan pendidikannya beliau kayak sangat linier gitu ya dok ya dengan apa pencapaian-pencapaiannya beliau dan eh, nggak meskipun di usianya yang semakin bertambah beliau itu tidak berhenti gitu loh untuk terus mengupgrade diri, mengupgrade skill, tidak berhenti dan tidak lelah untuk mencoba tantangan-tantangan baru sehingga banyak proyek-proyek beliau yang bisa bisa dibilang sukses akibat dari kekompetenannya dari Pak Bas sendiri sih dok kalau dari saya. Hmm, Setuju dok. setuju ya. Mm. Dari saya pun juga sepakat dengan yang lainnya, Dok. Pak Abbas ini kan salah satu apa ya, bisa dibilang pemikirannya out of the box dan kepercayaannya juga out of the box gitu ya, Dok. Ketika semua orang mencemooh IKN, hanya beliau nih salah satunya yang percaya bahwa kita tuh bisa membangun kota pintar seperti ini. Dan cara beliau untuk memotivasi para teman-temannya itu juga menunjukkan kalau beliau itu berkompeten. Beliau bilang kalau kita ini membangun sebuah peradaban baru dan itu aja sudah seakan-akan meningkatkan, udah mampu memicu semangat pembangunan dari para pekerja, para teman-temannya seperti itu, Dok. Jadi tidak hanya kompeten dalam skill, tapi kompeten dalam manajemen suatu tim itu beliau top lah pokoknya gitu. Ya, kan pembangunan IKN ini kemarin dikebut ya, Bu, dalam beberapa Iya, tahun. Dok. Nah, 2 tahun Dok sudah jadi dua seperti tahun ini. kan. Nah, ternyata ada info menarik nih, yang rusun ASN 1 kita ini mendapat rekor muri nih dengan pembangunan rusun tercepat di Indonesia. Ya kan? Keren banget. Tapi emang Jadi cepet salah sih satunya dok, karena keren beliau ya, banget, Iya, dok ya. keren sekali ya. keren Oke, sekali. lanjut. Mungkin sebelum lanjut Ah, saya mau oke, tambahin silakan dok. sedikit lagi tentang kompeten ini dok. Jadi kalau Ah, menurut saya pelajaran yang bisa kita ambil sebagai ASN itu sebenarnya bukan hanya kompeten itu bukan hanya artinya kita punya gelar, tapi Pak Bas itu juga mengajarkan kita harus terus belajar, update ilmu, siap menghadapi tantangan-tantangan baru. Gitu dok. Oke, selanjutnya mungkin saya mau bahas tentang nilai harmonis ya. Nilai harmonis yang bisa kita ambil dari beliau, Pak Bas. Harmonis di sini tentunya harmonis, nilai yang bisa dilihat, nilai harmonis dari Pak Bas itu adalah kelihatan dari gaya kepemimpinan beliau ya, gaya komunikasi, gaya kepemimpinan. Beliau itu mampu menjalin dengan berbagai pihak gitu. Jadi baik pusat, daerah, masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat. Kita semua sama-sama tahu ya di daerah Kalimantan ini adatnya masih sangat kuat. Nah, itu Pak Bas di sini mampu menjalin komunikasi gitu sehingga terbentuk kerjasama lintas kementerian, lintas lembaga, bahkan instansi-instansi, bahkan ormas yang ada di masyarakat gitu. Jadi menurut saya beliau ini bisa membangun sinergi gitu. Jadi membangun sinergi seluruh pihak. Dan beliau juga punya sikap yang rendah hati, humanis, dekat dengan rakyat, peduli juga terhadap lingkungan, budaya lokal, sehingga bisa menciptakan suasana kerja yang kondusif begitu dok. Jadi memberi kita semangat untuk tetap bekerja gitu. Itu menurut saya nilai harmonis yang bisa diambil dari Pak Bas ini. Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan sekalian, silakan. bagaimana? Setuju dok. Pak Bas ini dari
penampilannya pun dari pembawaannya itu sederhana gitu dok. Nah sederhana itu dia dengan gaya pemimpinan beliau tuh bisa dekat dengan masyarakat di sekitar dan jadi kita sebagai masyarakat tuh jadi bisa apa ya dengan kepemimpinan beliau tuh beliau bisa mencerminkan kalau pemimpin itu juga bisa dekat dengan masyarakat kok, pemimpin itu juga bisa dicintai oleh masyarakatnya seperti itu dok. Jadi dengan gaya pemimpinan beliau yang sederhana, tidak neko-neko, itu yang jadi panutan sih dok. Sangat harmonis dalam menjaga lingkungan dalam segala aspeknya dari masyarakat, dari lingkungan teman kerja. Tapi tetap kerjanya tetap jalan gitu dok, meskipun dengan segala keterbatasan, dengan segala kesederhanaan beliau seperti itu. Ya, saking beliau menuntut harmonisasinya kemarin kan 17 Agustus beliau mengadakan konser untuk seluruh masyarakat diundang ke IKN kan. Iya, bener dok. Wah, itu Hmm. bukti bahwa Pesta beliau, rakyat dok. iya, pesta rakyat kan, bahwa beliau menggandeng seluruh elemen masyarakat untuk bergabung ke IKN sendiri. Keren Bener sekali. dok. Selanjutnya, siap kita membahas adalah, ya silakan. Loyal ya, Dok. Heeh. Jadi Nah, kalau loyalitas itu kan identik dengan loyalitas kepada negara NKRI Pancasila UUD 45. Nah, Pak Bas sendiri dedikasinya terhadap pembangunan nasional dan kesetiaan pada NKRI itu sangat kuat. Hal ini dapat terlihat dari komitmennya dalam membangun negeri. Lebih dari 40 tahun beliau menjabat sebagai ASN, menunjukkan bahwa beliau ini konsisten dalam mengabdi dan setia kepada negara juga rakyatnya. Dan setia pada Pancasila dapat ditunjukkan dari kebijakan-kebijakan pembangunan yang merata dari Sabang sampai Merauke yang sudah dilakukan beliau. Serta beliau ini fokus mewujudkan visi presiden. Salah satunya adalah tentang pembangunan IKN sebagai kota masa depan dari Indonesia. hmm, Yes. ya, siapa Kalau nih loyal mungkin dari yang saya. menambahkan? Ya, kalau saya sih melihat loyal Gimana sendiri. teman-teman yang lain? Kalau saya sih melihatnya loyal ini ya sudah sangat loyal sekali Pak Bas ini. Mulai dari mungkin setelah tamat sudah jadi ASN, kemudian sudah pensiun masih bekerja untuk terhadap negara, pensiun pun di Dulu. sini menjauh dari ini kan dari saudara Juga di dari tempat kampung. asal, Dok ya. Iya, kurang loyal apa lagi? Mungkin ada yang menambahkan gitu. Setuju dok. Menurut saya beliau sangat loyal dok, karena di usia beliau tuh di yang udah waktunya pensiun, beliau bisa aja menikmati masa damai pensiun beliau ke kota atau jalan-jalan ke tempat keluarga atau ke luar negeri misalnya. Tapi eh, dibandingkan itu semua, beliau lebih memilih untuk mengabdi gitu dok. Jadi sangat benar-benar loyalitas beliau tuh tidak hanya selesai saat beliau pensiun, tapi itu terus berlanjut sepanjang hidup beliau kayak gitu sih dok. Setuju banget. Oke, selanjutnya kita membahas adaptif. Siapa nih? Adaptif. Saya dok, ya saya mau sedikit Oh, membahas terkait poin adaptif dok. Nah, sebenarnya kan untuk membangun suatu kota, suatu negara baru ini kan suatu hal yang baru ya, di luar dari kepercayaan masyarakat saat ini. Namun beliau tetap bisa mampu gitu membuktikan kalau sebenarnya meskipun di luar dari ekspektasi orang-orang, negara kita bisa kok membangun suatu kota baru gitu. Jadi beliau tuh sangat adaptif terhadap suatu berbagai tantangan dok, entah tantangan terkait tantangan global, terkait tantangan pembangunan, ataupun seadanya kebijakan-kebijakan yang suka kadang berubah-berubah. Tapi beliau bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi dengan itu semua dan bisa um, tetap apa namanya tetap jalan gitu. Konsep awalnya tuh tetap jalan, visi beliau tuh tetap jalan. Dan bahkan dengan segala dramanya, IKN ini tetap bisa cepat pembangunannya gitu dok. Dalam waktu 2 tahun itu sudah sebesar ini. Jadi itu meskipun dengan segala ketidakpastiannya, beliau bisa membuktikan kalau misalnya itu bukan masalah buat beliau. Beliau tetap bisa bekerja sesuai dengan apa yang diberikan kepercayaan kepada beliau. Kayak gitu sih dok, kalau dari saya. hmm, siapa nih? Ada mungkin yang menambahkan. Ya, mungkin Setuju, dari Dok. saya dok ya. Jadi Nah, kalau silakan. menurut saya Pak Bas ini memang sangat-sangat mencerminkan sifat adaptif ya.
Tadi sesuai yang sudah dijelaskan oleh Dokter Laras ya, membangun IKN ini kan kota baru, daerah baru yang sebelumnya merupakan sebuah hutan ya, hutan produksi. Jadi beliau ini sangat menunjukkan kemampuan yang sangat bisa beradaptasi dengan semuanya gitu. Jadi kalau dalam konteks pembangunan IKN sangat ditunjukkan oleh Pak Bas ini. Jadi kemampuannya menyesuaikan diri. Nah, kalau kita tarik kembali sikap adaptif untuk kita sebagai ASN zaman sekarang ya, ASN masa kini, adaptif ini sangat penting tuh. Jadi untuk memastikan kalau pembangunan itu tetap berjalan, pembangunan di Indonesia itu tetap berjalan walaupun dalam keadaan yang tidak pasti gitu ya. Jadi kita tetap butuh kemampuan untuk adaptasi terhadap semuanya gitu. Itu menurut saya, Dok. Silakan. Nah, siapa lagi nih? Kalau saya sih pernah pernah dengar ya kata Pak Bas, eh, mm, bahwa kalau membangun rumah itu ada contohnya, tapi kalau membangun kota baru itu nggak ada contohnya. Jadi ya kita harus Ya, adaptif betul. menghadapi situasi di lapangan ya harus harus itu. Jadi sehingga kita lelah. Nah itu juga mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita kan untuk kita sebagai ASN yang menghadapi apapun yang ada contohnya kita harus beradaptasi gitu kan. Mungkin yang terakhir kita mau bahas tentang Kolaboratif. kolaboratif. Nah, ini mungkin sangat terkenal Pak Bas yang kolaboratif nih. Siapa nih? Ya, saya, Dok. Ya, Jadi kalau silakan. nilai berakharnya yang terakhir, di mana itu adalah kolaboratif, Pak Bas ini dalam pembangunannya itu semangatnya gotong royongnya tinggi. Jadi melibatkan semua lembaga, tidak hanya kementerian, tapi juga swasta untuk investornya dan masyarakat setempat untuk membangun IKN bersama-sama. Sehingga pembangunan yang harapannya itu berjangka panjang itu bisa dioptimalkan waktunya sesuai dengan yang ditargetkan. Nah, jadi untuk tahap satu aja yang harusnya cuma 2-3 tahun itu normalnya selesai, targetkan pemerintah itu dalam 1-2 tahun selesai, itu dapat dicapai oleh Pak Bas karena kolaboratif beliau sangat tinggi. Dan juga termasuk pihak internasional yang banyak untuk mau ke investasi ke IKN ini sudah terwujud. Selain itu juga desainnya juga menunjukkan bahwa yang dibangun ini tidak asal-asalan, sehingga kolaboratifnya itu terwujud dengan tampak nyata. Investor banyak mau melihat ke IKN dan juga banyak membuat event-event untuk menghidupkan IKN ini sehingga warga di IKN ini aktif untuk membangun IKN seperti itu. Hmm, betul. Karena untuk membangun ini kan nggak mungkin satu orang atau satu Sendiri. kelompok, pasti kan semua akan dilibatkan ya kan. Mungkin ada Betul, yang mau setuju. menambahkan itu? Yang lain Ya menambahkan? betul dong. Kalau kolaboratif ini kan nggak cuma sama masyarakat sipil, tapi yang kayak dibilang sama Dokter Jundi tadi, kementerian segala macam, Pak Bas ini tampak sangat jelas, eh, nggak, maksudnya tidak malu-malu gitu loh dong. Sesosok pemimpin yang besar seperti Pak Bas, beliau tidak malu-malu untuk minta ke kementerian, ayo dong bantu kita di IKN, taruh orang-orang di kementerian di IKN. Itu berarti kan beliau sangat terbuka terhadap kolaborasi antar instansi di kementerian. Itu sih yang saya salut. Maksudnya di saat biasanya pemimpin itu malu untuk meminta bantuan dari instansi lain, beliau dengan sangat terbuka, ayo kita bareng-bareng bangun IKN. Itu salut sih dok sama beliau. Oh, iya. Ya, banyak sekali ya mungkin nilai-nilai dari berakhlak sendiri yang biar Bapak Bas sendiri sudah mengimplementasikannya kan. eh jadi mungkin ada nggak ya mungkin masing-masing apa sih yang paling apa namanya teringat atau yang menjadi panutan lah masing-masing. Mungkin Dr. Ihsan dari Pak Bas sendiri yang mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita sebagai ASN Ya, selanjutnya mungkin. ya, kalau kalau dari saya Dok ya yang bisa saya simpulkan dari pribadi pribadi Pak Bas ini sangat mencerminkan berakhlak sekali Dok ya. Jadi kalau yang bisa saya simpulkan sosok Pak Bas ini itu merupakan contoh nyata ASN yang menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Setuju, Ini Dok. bisa menjadi cermin buat kita dok. Jadi bisa menjadi cermin buat kita ASN muda
dimanapun, terutama khususnya buat kita yang ada di IKN, supaya kita bisa bekerja profesional, berkualitas, dan tetap berpegang pada nilai-nilai berakhlak gitu dok. Kalau dari saya dok, yang bisa saya simpulkan. Mungkin dari Dr. Rani, Iya. Setuju dok. Kalau misalnya biasanya kan orang-orang tuh mendengar kata berakhlak tuh kayak cuma slogan aja, core value aja. Tapi dari beliau ini kita bisa belajar kalau berakhlak itu bukan hanya slogan, tapi itu adalah standar minimal kerja kita sebagai seorang ASN. Jadi apapun yang kita lakukan, tanamkanlah nilai-nilai berakhlak itu di setiap pekerjaan kita sehingga nanti hasil kerjanya bisa maksimal. Kalau dari saya sih itu dok. iya mantap. Dr. Jundi mungkin apa yang bisa diambil? Hmm. Baik, sama seperti yang disampaikan Dokter Iksan dan Dokter Rani, saya setuju semua dok. Dimana kan beliau dengan backgroundnya ASN atau PNS sebelumnya menerapkan sampai beliau pensiun pun ada nilai-nilai berakhlak nih sebagai menteri, kemudian sebagai kepala otorita dengan kinerja-kinerja beliau yang dokumentasinya tuh nyata di lapangan dan bisa dirasakan oleh masyarakat setempat. Seperti itu. Jadi berakhlak itu tidak hanya dari nilai-nilai berakhlaknya, tapi bisa dilihat dari integritas dan profesionalisme beliau tuh sangat dibutuhkan untuk PNS-PNS ini diterapkan ilmunya. Itu. Ada lagi yang mau menambahkan? Sudah cukup dok. Cukup dok. Oke. Setuju. Oke, baik. Terima kasih Baik, untuk terima kasih semuanya untuk semuanya. podcast yang pertama ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih Dok Iksan, Dadah Dok Wahyu. dokter. Terima kasih Dok Dadah. Farah. Dengarkan Terima semuanya. kasih.